Chanchalam himana Krishna pramati balabhadridam. Chanchalam, pikiran sangat goyah. Jadi artinya cancalam himana Krishna pramati balabhadridam. Pikiran itu adalah sangat goyah. Tasyaham nigraham mani vayurive suduskaram. Pramati balawat, kuat sekali dia. Dridam, bandel. Bandel itu gimana? Kalau udah ini dikatakan benar, jangan coba-coba merubahnya. Karena Dewa Brahma pun, Dewa tertinggi pun datang menjelaskan kepada dia, tidak akan percaya. Begitu kuatnya pikiran, kecuali ajak dia membersihkan pikiran dulu. Setelah pikirannya bersih, dia sendiri akan, kemarin saya kok itu yang anu saya. Dia sendiri yang akan melihat dia benar atau salah. Nah, di sini disebutkan pikiran itu sangat goyah. Dan kalau kita berusaha mengendalikan pikiran itu, bagaikan kita mencoba mengendalikan angin dengan tangan kita, nyetop angin. Kan angin deras datang, saya coba kendalikan. Impossible, kata Mr. John. Tidak mungkin itu kan. Nah seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu, kita tidak mungkin mengendalikan pikiran. Pikiran itu bagaikan tsunami. Pikiran itu bagaikan air bah. Gimana caranya? Buatkan aliran baru. Buatkan dia jalan sehingga dia akan meniti jalan itu dan menjadi pengairan malah. Jadi pikiran itu sangat kuat. Ini yang dimanfaatkan oleh orang-orang untuk hipnotis. Sekarang kan banyak kejahatan hipnotis ya. Itu kekuatan pikiran yang dipakai. Pelan-pelan berikan dia mendengar ajaran-ajaran suci, nyanyikan ajaran-ajaran suci, bertemu orang-orang yang selalu di jalan kesucian. Berikan juga makanan-makanan yang menyucikan pikiran, maka pikiran akan dapat dengan mudah kita kendalikan, arahkan, dan saat itulah dia akan menjadi teman sejati kita. Nah, itu maksud dari sloka ini. Chanchalam himana Krishna pramati balabhadridam tasyaham nigraham manye vayur ewa suduskaram. Suduskaram, duskara artinya sangat sulit dilakukan, suduskaram amat sangat sulit dilakukan. Nigraham, coba kita mengendalikannya, impossible. Itu gunanya orang memakai japamala. Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, supaya kita mengagungkan nama Tuhan. Kalau kita tekun mengagungkan nama Tuhan, tidak sempat pikiran itu ngajak kita nyongkel jendera tetangga. Asang saya mahabahu mano durnigraham calam abhyasena itu kauntaya vairagena ca grihyate. Wahai mahabahu, Sri Bhagavan Vaca, Tuhan yang Maha Esa bersabda, asayam mahabahu, wahai yang bahunya begitu gagah kuat, perkasa, sang kesatria yang bahunya tegap, Arjuna, asayam, tak teragukan, betul apa yang kamu katakan, sulit mengendalikan pikiran. Bagikan orang berusaha
mengendalikan angin dengan tangannya. Benar begitu. Asang sayam tak teragukan. Manodur nigraham calam. Kalau ada orang berusaha mengendalikan pikiran yang goyah itu, tidak mungkin. Benar itu apa yang kamu katakan. Tetapi ya wahai Mahabaho, wahai kesatria yang bahunya tegap, Arjuna, abhyasin tu konteya vairagyin ca grihyate. Abhyasena, ternyata kau perlu biasakan itu. Praktekkan. Praktekkan lagi, usahakan lagi. Dan wairagyena, isi juga wairagyanya. Wairagyanya artinya ketidakterikatan. Supaya kita tidak begitu terikat pada hal-hal duniawi. Penting itu. Kalau kita terlalu terikat pada hal-hal duniawi, pikiran itu akan tambah kuat. Dasar dari bangunan pikiran itu adalah keterikatan. Ketika kita wairagya, kurangi keterikatan, maka bangunan pikiran itu akan menjadi semakin melemah. Itu rahasianya. Atma pamyene sarvata. Atma upama. Orang hendaknya membawa perumpamaan ke dalam dirinya. Samampasyati Arjuna. Wahai Arjuna, lihatlah persamaan di antara semua. Bawa ke dalam dirimu, atma upama, diumpamakan ke sini ke dalam dirimu. Jangan ke orang lain, tapi ke sini. Atma upamena, umpamakan ke sini ke dalam. Kalau saya digorok, kalau saya difitnah, kan ada orang yang senang sekali dapat memfitnah orang. Ada orang senang sekali membicarakan keburukan orang. Seperti dia mendapat satu kebahagiaan menjelekkan orang. Coba atma pamena, coba bawa ke dalam diri kita. Kalau saya digitukan. Mungkin ada yang pernah membaca di internet ya. Ada seorang nurse, perawat. Ada seorang perawat bunuh diri hanya karena kata-kata dari sang penyiar radio. Kita juga kadang-kadang bisa melihat di lingkungan pergaulan kita, kadang-kadang ada orang ngomong tapi dia ngomong baik-baik saja tetapi telinga orang panas. Orang sampai 5 hari tidak bisa tidur. Waktu saya di India, saya didatangi oleh seorang ibu dari Jawa Tengah, tapi kerja di India. Beliau bilang tiap hari ke dokter dan sudah kencing darah. Saking stresnya, karena apa? Karena difitnah. Karena kata-kata orang. Nah, hati-hatilah, atma pamena, bawa ke dalam diri kita perumpamaannya. Kalau kita digitukan gimana? Nah, itu maksud dari sloka ini adalah atma pamena sarvatra, dalam segala hal hendaknya kita upamakan ke dalam diri kita. Samam basyati, lihat semuanya sama.